Tak hanya sampai situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kiri dan kanan gedung ke arah Soekarno, menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian depan mobil atau bagian dalam mobil, menjadi serpihan dan meledakkan 2 buah ban. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada video kedua kali ini saya akan membahas tentang 7 kali upaya pembunuhan terhadap IR Soekarno. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja pada pembahasannya. Setelah Indonesia merdeka, banyak sekali cobaan yang datang kepada pemimpin Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Banyak sekali tantangan yang ia hadapi, termasuk dalam upaya pembunuhan terhadap dirinya. Baik, kita akan masuk dalam upaya pembunuhan yang pertama. Rencana pembunuhan dari CIA atau Central Intelligence Agency Amerika Serikat. Dinas Keamanan Nasional Amerika Serikat khawatir terhadap sepak terjang Insinyur Soekarno pasca Konferensi Asia Afrika atau KAA. Melalui CIA, Amerika hendak menyingkirkan Soekarno, salah satunya lewat upaya pembunuhan. Soekarno telah menyatakan dirinya sebagai non-kombatant atau tidak ikut berperang dalam perang dingin dan tidak ada yang netral di mata mereka. Pembunuhan terhadap Soekarno nampaknya dipertimbangkan serius oleh CIA. Namun, rencana pembunuhan tersebut tidak benar-benar terlaksana. Soekarno tetap dalam pengawasan Amerika Serikat melalui CIA, kemudian berupaya menjatuhkan Soekarno melalui peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Jadi teman-teman semua, pada upaya pembunuhan yang pertama ini, Amerika melalui intelijennya yaitu CIA ingin untuk menyingkirkan Soekarno karena Soekarno tidak mau ikut dalam perang dingin. Tapi rencana pembunuhan mereka gagal. Mereka takut mungkin ke apa. Akhirnya mereka pakai cara dengan pemberontakan pada tahun 65. Dan rencana pembunuhan yang pertama ini gagal. Upaya pembunuhan yang kedua, 5 granat berjatuhan di Cikini. Pada tanggal 30 November tahun 1957 malam, di Sekolah Rakyat Perguruan Cikini, Soekarno hadir dalam malam amal hari jadi yang ke-15 Sekolah Megawati dan Guntur anaknya. Ketika hendak pulang pada pukul 20:45 menit, sebuah ledakan terjadi. Soekarno kala itu baru akan memasuki mobil kepresidenan. Selang sebentar, ledakan terjadi lagi dan orang-orang mulai panik dan beramburan mencari selamat. Selang mungkin beberapa menit kemudian, satu bom lagi jatuh. Banyak orang yang panik saat itu, banyak yang lari sini sana untuk mencari selamat. Tak hanya sampai situ, 2 granat dilemparkan dari sisi kiri dan kanan gedung ke arah Soekarno, menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian depan mobil atau bagian dalam mobil, menjadi serpihan dan meledakkan 2 buah ban. Waduh, granat terakhir dilempar dari seberang jalan dan menghancurkan bagian lain dari mobil kepresidenan. Dalam serangan tersebut, 10 orang tewas dan 100 orang lainnya luka-luka. Sedangkan Soekarno, ia selamat dari ledakan karena dilindungi pengawal-pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno dengan cara menindihnya. Sadis. 5 bom, tapi selamat. Diketahui pelakunya adalah Yusuf Ismail, Sadon bin Muhammad, dan Mustasrik bin Husain. Menurut sejarawan Larissa, mereka erat kaitannya dengan Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosoewiryo. Jadi komunitas ini adalah pemberontak atau ingin untuk menjadikan Indonesia negara Islam. Dan upaya ini juga lagi-laginya gagal. Bayangkan 5 bom, Soekarno bisa selamat. Upaya pembunuhan yang ketiga, berondong peluru seorang pilot. Daniel Maucker adalah seorang pilot tempur muda Jet MiG-17. Kala itu beberapa tokoh militer di Sulawesi dan Sumatera kecewa terhadap Soekarno karena masalah keuangan. Politik Soekarno yang mulai condong ke kiri kemudian memantik perlawanan gerakan di daerah. Dan Daniel Maucker ini tergabung di dalamnya. Dani mengaku mendapat perintah eksekusi dari Mayor Sutisna. Dalam pertemuan mereka di Bandung,
Sutisna memerintahkan untuk menjadi sasaran tembak Dani adalah istana mereka, tangki bahan bakar di Tanjung Priok, dan istana Bogor. Pada 9 Maret 1960, Dani yang memiliki kendali penuh terhadap jet tempur MiG-17 ini menembak tangki bahan bakar Tanjung Priok hingga meledak. Kemudian ia meluncur ke Istana Merdeka dan menyerang bagian depan istana hingga tembok depan dan kaca depan hancur. Dan lalu bergegas ke Istana Bogor untuk menyelesaikan misinya. Soekarno selamat lagi. Ketika peluru memberondong istana mereka, ia sedang berada di kantor Dewan Nasional yang berjarak 20 meter. Kemudian sang pilot ditangkap dan divonis hukuman mati. Namun pada tahun 1964, vonis hukuman mati itu dianulir oleh Insinyur Soekarno. Tidak tahu karena apa akhirnya Presiden Soekarno menganulir hukuman mati yang diterima oleh Dani, sang pilot tempur ini. Upaya pembunuhan yang keempat, serangan mortir di tengah jalan. Beberapa upaya pembunuhan terhadap Soekarno masih berlanjut. Masih 2 kali lagi upaya pembunuhan terhadapku, kata Soekarno. Keduanya ini di Makassar. Pada tahun 1960, rombongan Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai dan hendak menuju ke kota Makassar. Di tengah jalan, rombongan ditembaki dengan montir. Beruntung, Soekarno lolos dari serangan itu. Setelah insiden penembakan, Soekarno masih melanjutkan perjalanan, bahkan dengan jeep kap terbuka, karena ia hendak disambut rakyat di kanan kiri jalan. Belakangan diketahui, pelaku penembakan adalah gerombolan Kahar Muzakkar atau pemimpin dari DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pendirinya adalah Kermaji Kartosoewirjo, Sulawesi Selatan. Dan lagi-lagi kali ini Soekarno selamat. Upaya pembunuhan yang kelima, ledakan saat konvoi. Masih di Makassar, granat kembali mengincar Presiden pertama Republik Indonesia ini pada tanggal 7 Januari 1962. Rombongan Presiden sedang konvoi bersama beberapa duta besar, pejabat, pemerintah, serta para wartawan. Satu mobil di belakang mobil Presiden yang sedang konvoi tiba-tiba meledak di Jalan Cendrawasih. Tak lama berselang, terjadi tembak-menembak antara pengawal Presiden dan para pelempar granat. Dalam peristiwa itu, 5 orang tewas dan 31 orang lainnya luka-luka. Dan 14-nya diantaranya adalah anak-anak. Presiden Soekarno lagi-lagi selamat dan masih sempat berpidato setelahnya di Gor Mato Angin, Makassar. Beberapa hari kemudian, para pelaku ini akhirnya ditangkap. Mereka menamakan diri mereka Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner atau RPKAD REV. Dan lagi-lagi Soekarno selamat. Upaya pembunuhan yang keenam, rencana ditembak saat Idul Fitri. Pada 9 Maret 1962, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1381 Hijriah, sebuah upaya penembakan terhadap Soekarno direncanakan. 9 anggota Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini telah berkumpul pada satu pertemuan sebelumnya. Mereka adalah Dacia, Harun, Abudin, Kadri, Hidayat, Kolil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Senjata telah disiapkan, diantaranya 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. Wih, persiapan juga banyak ya. Belum jadi terlaksana, 2 anggota, Iding dan Hidayat, ini berseteru. Iding diduga berkhianat dan menyebabkan 3 anggota mereka ditangkap. Rencana pembunuhan ini akhirnya gagal karena penangkapan tersebut. Upaya pembunuhan yang ke-7 berlanjut di Idul Adha. Tak menyerah di kegagalan pada Idul Fitri, para anggota Darul Islam ini kembali merencanakan pembunuhan pada tanggal 14 Mei tahun 1962. Ketika salat Id sedang berlangsung, sebuah tembakan mengarah ke Soekarno dilepaskan Sanusi. Harun dan Hidayat adalah para eksekutor serangan itu. Namun Harun dan Hidayat mengurungkan pembunuhan itu. Harun menyembunyikan pistol di bawah tikar salat dan Hidayat membuang granat ke sungai Cisadane. Dalam penembakan itu, 3 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Soekarno tidak tergores sedikit pun. Selamatnya Soekarno ini kemudian banyak yang dikaitkan dengan hal mistis. Karena upaya pembunuhan yang ke-7 ini adalah ditembak dengan jarak sekitar 5 meter. Coba bayangkan, jarak sekitar 5 meter bisa salah.
Ketika diperiksa, penembak mengaku bahwa ketika melihat Bung Karno yang dibidiknya, ada 2 orang bahkan 5, jadi bingunglah dia mau menembak yang mana. Tembakannya ini meleset dan mengenai bahu Ketua DPR saat itu, Zainul Arifin. Para pelaku ini yang merupakan anak buah Kartosoewiryo ini divonis mati dan beberapa dihukum seumur hidup. Kartosoewiryo sendiri dijatuhi vonis mati pada tanggal 16 Agustus tahun 1962. Dari upaya pembunuhan yang gagal ini, banyak orang yang mengingatkan bahwa Soekarno memiliki jin atau tongkat sakti dan peci sakti yang melindunginya dari kematian. Karena setiap kali Soekarno mau berpidato atau pergi kemana saja, ia selalu membawa tongkatnya dan peci di kepalanya. Pernah suatu saat Presiden Kuba, Fidel Castro, memegang tongkat Bung Karno dan bercanda, "Apakah tongkat ini sakti seperti kepala suku Indian?" Bung Karno pun tertawa saja lalu tersenyum. Saat itu Castro meminta peci hitam Bung Karno dan Bung Karno pakai peci hijaunya punya Castro. Dan sampai sekarang tongkatnya Soekarno ini menjadi misteri sehingga banyak kolektor yang ingin sekali untuk mencarinya karena terdapat hal-hal bersejarah di dalamnya. Baik, mungkin itu pembahasan yang bisa saya bahas pada video kali ini. Jika teman-teman semua suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Dan juga aktifkan loncengnya agar di video selanjutnya teman-teman mendapat pemberitahuan. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.